Ranking 5 karakter manusia fiksi tanpa kekuatan super paling jenius menurut Ngelantur. Di peringkat 5 gua taruh Gustavo Fring. I buried every one of you. Di peringkat 4 Bruce Wayne. Tell me, do you believe? Di peringkat 3 Sherlock Holmes. In summary, ears ringing, jaw fractured, 3 ribs cracked, 4 broken. Di peringkat 2 Dr. Hannibal Lecter. I ate his liver with some fava beans. Dan hari ini saya akan meracuni Anda semua untuk menonton sebuah kisah psikopat, pembunuh berantai, iblis, monster, Johan Liebert. Ya, kembali lagi di segmen Old But Gold, sebuah segmen di mana saya akan membahas film-film kaliber absolut cinema. Dan kalau terakhir kali gue ngebahas karakter fiksi tanpa kekuatan super paling jenius nomor 2 dari film The Silence of the Lambs, yaitu Dr. Hannibal Lecter, kali ini kita akan beralih maju lagi ke peringkat pertama. Tapi kali ini dari sebuah series. Dan untuk Old But Gold kali ini, khusus kali ini ya, gue akan bahasnya lebih secara non-spoiler ya. Karena biasanya gue full spoiler kalau Old But Gold kan. Kalau ini, karena gue yakin banget lah ya 95% dari kalian tuh belum pernah nonton anime yang satu ini ya, yang bisa kalian temuin di Netflix. Kalau kalian nanya, nonton di mana bang? Di Netflix sudah ada, gampang banget, cuma 74 episode ya. Bukan tipe anime soap opera yang di milking terus kayak anime yang sono tuh ya, yang nggak kelar-kelar gitu. Ini benar-benar udah compact ceritanya, awalnya ada, endingnya ada, klimaksnya ada gitu. Jadi benar-benar nyaman untuk ditonton. Dan gue akan bedah secara non-spoiler. Untuk apa? Untuk ngeracunin kalian untuk memulai menonton anime yang satu ini. Oke, gue mungkin akan mulai dari bahas premisnya dulu, sinopsis singkatnya dulu. Karena sebenarnya secara premis ini sederhana banget. Cerita berfokus ke seorang dokter bedah saraf Jepang yang bekerja di rumah sakit Jerman. Namanya itu Dr. Tenma Kenzo ya, yang pada suatu hari harus melakukan operasi pada seorang anak kecil yang kepalanya tertembak. Nah, anak kecil ini bernama Johan Liebert. Dan ketika Dr. Tenma ini baru mau melakukan operasi, tiba-tiba si Dr. Tenma ini diminta meninggalkan si Johan kecil. Karena di saat yang bersamaan ada seorang politikus penting. Dan sudah pasti ya, kepala rumah sakit ini memaksa Tenma ngoperasi si politikus ini. Karena ketika rumah sakit berhasil menyelamatkan seorang politikus penting, sudah pasti nama rumah sakitnya bakal naik. Reputasi semakin meningkat, otomatis pendapatan akan semakin meningkat pula. Cuan semua nih bos, ya kan? Untuk nyelamatin satu wali kota penting ini nih, dibandingkan nyelamatin si anak kecil yang namanya Johan tadi. Nah, tapi disinilah konflik cerita anime monster ini dimulai ketika Dr. Tenma lebih memilih kode etik kedokterannya dibandingkan perintah dari otoritas yang lebih tinggi, yaitu si kepala rumah sakit. Yang dimana si Dr. Tenma ini percaya terhadap ideologinya ya, humanisme, yang dimana semua manusia setara. Nyawa manusia itu setara, nggak peduli status ekonominya, nggak peduli jabatannya apa. Seorang dokter harus menyelamatkan nyawa tanpa pandang bulu. Dan karena Johan kecil adalah yang pertama kali masuk ke rumah sakit, ditambah lagi memang kondisi dia jauh lebih kritis karena memang ada lubang di kepalanya si Johan kecil ini karena dia ketembak kan si Johan ini. Maka dari itu Dr. Tenma lebih memilih mengabaikan perintah atasannya dan mengambil resiko yang sangat besar untuk kebaikan karirnya sendiri untuk menyelamatkan Johan kecil. Singkat cerita, pada akhirnya wali kota Dusseldorf ini mati karena nggak ditanganin sama si Dr. Tenma. Tapi si Johan kecil ini berhasil selamat, berhasil dibedah sama si Dr. Tenma. Ya, andai aja ceritanya selesai sampai di situ ya. Ceritanya akan jadi sangat-sangat happy ending dan ya, karena terutama kita berarti menjadi superhero gitu, ibarat jadi pahlawan Dr. Tenma. Tapi masalahnya bukan itu yang terjadi. Yang terjadi adalah ironisnya Johan kecil yang diselamatkan si Dr. Tenma tadi bertumbuh menjadi seorang psikopat, pembunuh berantai yang begitu mengerikan, membunuh banyak orang sampai-sampai Dr. Tenma berniat memperbaiki kesalahannya dengan cara apa? Membunuh Johan yang telah dia selamatkan ketika kecil dulu. Ya, inilah gambaran besar anime yang akan kalian tonton nanti. Ya, mungkin sampai di sini kalian akan berpikir kalau anime ini akan jadi anime template yang plotnya ketebak, yang kalian udah bisa prediksi endingnya bakal kayak gimana, karena ini bakalan jadi tema-tema revenge mainstream gitu. Tapi
Percayalah sama saya udah nonton ini sampai habis dan otak gue mau meledak ya nonton anime ini. Karena memang plotnya itu tidak semudah bungkusan luarnya. Bungkusan luarnya memang kelihatan sederhana, tapi itu yang bikin anime ini menarik gitu. Dengan bungkusan yang sangat-sangat sederhana ini, tapi dalamnya itu sangat begitu kompleks. Udah ngomongin filosofi, filsafat, di latar belakangi dengan konteks geopolitik Eropa pula gitu kan. Gimana nggak pecah pala lu. Tapi tenang aja, seperti yang gue bilang tadi, meskipun dari segi esensi cerita anime ini tuh sebenarnya kompleks, super duper menjelimet sebenarnya, tapi bungkusan luarnya jauh lebih mudah dibandingkan lu misalnya nonton Attack on Titan gitu kan. Kalau Attack on Titan lu harus pelajarin dulu world buildingnya gimana sih, daerahnya ini ada apa aja sih, ini konteks sejarahnya itu bagaimana sih gitu. Jadi secara lore jauh lebih dalam Attack on Titan. Karakternya juga lebih banyak kan. Sedangkan Monster ini karakternya udah itu doang. Lagi-lagi inti cerita sederhana, cuma pertarungan ideologi antara si Dr. Tenma yang sangat-sangat humanis, yang menganggap semua nyawa manusia itu bernilai setara, sama, melawan Johann Liebert dengan nihilismenya, yang dimana dia berpikir kalau manusia itu hanyalah wadah kosong yang gak punya nilai sama sekali. Dan pertarungan antara kedua ideologi ini dibungkus oleh sebuah genre thriller investigasi sederhana sebenarnya. Kucing-kucingan antara Dr. Tenma sama Johann Liebert, udah gitu doang. Sederhana sebenarnya kan. Dan di sepanjang anime ini kalian akan melihat ideologinya Dr. Tenma ini diuji. Karena ketika dulu dia menyelamatkan sosok bocah kecil bernama Johann tersebut, artinya dia telah menciptakan sosok monster. Kenapa? Karena Johann kecil yang dia selamatkan malah bertumbuh menjadi seorang psikopat pembunuh berantai yang membunuh banyak orang. Jadi satu nyawa diselamatkan, tapi banyak nyawa melayang karena satu nyawa yang diselamatkan tersebut. Dan itu membuat Dr. Tenma ini merasa bersalah dan pengen memperbaiki kesalahannya dengan cara membunuh Johann. Yang artinya apa? Yang artinya dia harus melanggar ideologinya sendiri. Jadi mempertanyakan, jadi ideologi yang selama ini gue pertahankan ini benar atau salah? Karena gue udah menganggap semua nyawa manusia sama berharganya, iya, bernilai sama. Tapi ketika gue menyelamatkan si bocah ini, malah dia membunuh banyak orang yang harusnya banyak orang ini nggak bersalah gitu loh. Dan itulah yang diinginkan Johann untuk membuktikan kalau ideologinya si Dr. Tenma ini salah. Karena dengan sedikit dorongan, manusia akan mengeluarkan sifat natural aslinya, yaitu survival. Dengan sedikit dorongan, dengan sedikit tekanan, manusia akan berubah menjadi monster. Itu yang dicoba dibuktikan oleh si Johann. Karena manusia kosong udah. Jadi moral itu cuma ilusi doang. Jadi sebelum ada Joker yang sangat-sangat keren, kalian puja-pujakan dewa-dewakan itu di The Dark Knight, ya di peringkat Heath Ledger, udah ada sih Johann Liebert duluan gitu. Yang dimana kalau kalian ingat, Joker kan ngasih detonator kedua kapal kan, untuk membuktikan apa? Kalau udahlah ini manusia sama aja, kalau misalnya ditekan sedikit pasti akan saling membunuh, saling pencet detonator gitu. Mau orang yang kriminal kek, mau orang biasa, semuanya sama gitu, sama-sama kosong, sama-sama ya udah basically cuma pengen bertahan hidup doang, nggak punya nilai, nggak punya moral ilusi doang. Itu kan yang dibuktikan sama si Joker, tapi Joker salah kan kalau di The Dark Knight gitu. Nah kita lihat nanti nih kalau kalian nonton, apakah Johann yang benar atau Dr. Tenma yang benar. Tapi bang, Fincher dengan film Seven-nya di tahun 1995 udah mengeksplorasi hal serupa loh, dengan ikonik What's in the Box-nya yang memberikan bad ending, pesimistik dan nihilistik. Udah tuh tahun 1995 sebelum anime monster loh. Ya kalau lu mau cari terus ya, lu mau mundur terus sampai tahun 340 sebelum Masehi pun, Plato itu udah pernah berdialog dengan Glaucon mengenai The Ring of Gyges, yang dimana Glaucon ngomong, bagaimana kalau ada seorang gembala bernama Gyges yang menemukan sebuah cincin yang ketika dia pakai, dia bisa menjadi tidak terlihat. Dan ketika dia menjadi tidak terlihat, naluri manusia yang asli keluar. Mau sebaik apapun orang tersebut akan pakai untuk keuntungan pribadinya. Yang dimana si Gyges itu ketika memakai cincin tersebut, dia membunuh raja, mengambil tahta tanpa mendapatkan hukuman apapun, dan gak ada yang tahu juga gitu. Artinya apa? Moral itu cuma ada karena manusia takut akan konsekuensi. Tapi ketika kita menghilangkan konsekuensi tersebut, seperti si Gyges pakai cincin, jadi nggak ada konsekuensi, karena nggak ada yang tahu kan. Kalau dia ngebunuh raja nggak ada yang tahu, nggak ada konsekuensinya. Ketika konsekuensi itu hilang, manusia akan berubah menjadi monster. Itu ideologi siapa? Johann. Jadi emang bener, there is nothing new under the sun. Tapi jangan lupa, the same sun can shine on a thing that never existed before. Sinar yang sama, matahari yang sama bisa menyinari sesuatu yang benar-benar baru, yang gak pernah ada sebelumnya. Itulah yang dilakukan oleh Naoki Urasawa yang menciptakan manga monster ini.
konsepnya udah ada. Plato udah dari dulu udah berdialog dengan Glaukon, udah ada mengenai eksistensialisme, moral. Ini udah dibicarain semua, tapi sinar yang sama, matahari yang sama mengenai moral tersebut itu dipakai untuk menyinari wajah manusia modern yang bermain-main berusaha menjadi Tuhan. Itu yang dieksplor sama anime monster ini. Jadi Johan ini kan bisa menjadi sosok psikopat jenius yang begitu sempurna karena dilatar belakangi oleh sebuah konteks yang lagi-lagi menurut gue ini jenius banget bagaimana anime ini bercerita gitu. Yang dimana konteksnya itu adalah rezim Jerman Timur pasca Perang Dingin yang berusaha untuk menciptakan sosok manusia tanpa emosi, sosok manusia tanpa empati, yang nggak bisa merasakan ketakutan, yang benar-benar bisa patuh 100% terhadap sistem. Kenapa? Ya karena seperti yang gue bilang tadi, konteksnya adalah ini pasca Perang Dingin yang dimana semua medan perang itu udah berubah. Dulu perang itu fisik, sekarang perang itu mengenai ideologi, perang ideologi. Ya kalau Jerman Barat lu tahu sendiri, ideologinya demokratis, kayak US, kayak Amerika gitu kan, kebebasan berpendapat, hak asasi manusia. Sedangkan Timur itu berkebalikannya. Wah, manusia bisa kita atur, bisa kita kontrol, karena yang sempurna adalah manusia tanpa emosi. Tapi karena manusia bermain-main untuk menjadi Tuhan, menyaingi Tuhan dengan menciptakan manusia yang benar-benar sempurna tanpa merasakan emosi apapun, dikasih punishment. Lahirlah sosok Johan Liebert, yang dimana dia justru membuktikan secara ironis ketika manusia itu dihilangkan emosinya, dihilangkan empatinya, dan hanya menyisakan rasionalitas dan logika saja, yang terjadi adalah kekacauan absolut. Dan inilah gilanya si Naoki Urasawa ini. Dia menciptakan dari berbagai macam layer, berbagai macam perspektif gitu. Tadi filosofi, filsafat udah dibahas, politiknya juga menjadi konteks cerita. Bahkan ada layer teologis juga yang dimasukkan, yang dimana dia menyentuh masalah dosa asal gitu. Yang dimana manusia itu kodratnya memang tidak sempurna, karena manusia udah jatuh di dalam dosa gitu. Manusia itu pada dari udah turunan Adam dan Hawa itu udah jatuh dosa, semua keturunannya udah jatuh dalam dosa gitu. Jadi ketika manusia mencoba untuk menjadi sempurna dengan menghilangkan emosi, tetap aja jadi jahat, malah jadi parah kayak si Johan Liebert gitu loh. Karena kodratnya manusia itu ya tidak sempurna, yang menjadikan manusia bisa disebut manusia karena ketidaksempurnaan itu yang nggak bisa kita lepaskan. Dan ada satu lagi karakter di anime ini yang menurut gue sangat-sangat menarik, dan gue yakin akan menjadi favorit karakternya banyak orang di anime monster ini. Namanya tuh Grimmer. Kenapa menarik? Jadi gini, dia ini tuh memberikan jawaban terhadap ideologinya Johan. Dia itu jadi antitesisnya si Johan. Yang dimana kalau Dr. Tenma memang humanis karena latar belakangnya dia dididik dengan kasih sayang gitu. Dia punya orang tua, dia punya keluarga. Berkebalikan dengan Johan. Dan Johan pengen ngomong nih, ya lu belum ketemu aja realitanya nih Dr. Tenma nih. Kalau lu kayak gua, lu juga bakal sama aja gitu. Jadi moral cuma ilusi. Ya nihilisme gitu kan si Johan. Tapi si Grimmer itu punya latar belakang yang sama dengan si Johan, karena dia juga lahir dari proyek Kinderheim 511 yang menciptakan Johan. Jadi proyek Kinderheim 511 ini adalah sebuah panti asuhan yang didirikan oleh rezim Jerman Timur yang tadi gue bilang, yang pengen menciptakan sosok manusia tanpa emosi, tanpa takut dan sebagainya, yang patuh terhadap 100% terhadap sistem dan menciptakan banyak orang gitu kan. Tapi yang paling sempurna, yang paling perfect adalah Johan Liebert. Nah, salah satunya yang diciptakan adalah si Grimmer. Tapi uniknya, jalan yang dipilih oleh Grimmer itu berbeda dengan si Johan. Kalau Johan itu memilih menyerah terhadap sisi gelap manusia, kebobrokan manusia, kekosongan di dalam diri manusia, dosa asal manusia, dia menyerah di situ. Tapi Grimmer justru menjadikan kekosongan dan kehampaan itu sebagai ruang untuk mencari makna. Makanya dia selalu tersenyum, meskipun dia nggak bisa ngerasain apa rasanya bahagia. Makanya dia mencoba untuk bisa menangis, meskipun dia nggak pernah bisa tahu bagaimana rasanya sedih. Dia membuktikan sekalipun Johan benar bahwa moral itu kemungkinan hanyalah sebuah ilusi, tapi manusia at the end of the day selalu punya pilihan. That's the point. Dan Grimmer ini memilih untuk berbuat kebaikan untuk orang lain meskipun dia nggak punya emosi apapun gitu. Sama kayak The Ring of Judges yang tadi gue bilang gitu ya, The Republic karya Plato. Seolah-olah ya, gue mikir ya, kalau misalnya ada dialog antara Johan sama si Grimmer mengenai The Ring of Judges, kemungkinan besar perdebatannya akan jadi seperti ini.
Kalau menurut Johan, ketika si Jajas memakai cincin tersebut, sudah pasti dia akan melakukan kejahatan. Karena itulah naluri sifat asli manusia, sifat dasar manusia. Tapi si Grimmer menolak hal itu. Grimmer ngomong apa? Ya memang naluri dasarnya pasti berbuat kejahatan. Tapi at the end of the day, manusia akan tetap selalu punya pilihan dan dia memilih untuk berbuat kebaikan. Dan di titik ini, gue yakin banget buat kalian yang punya critical thinking, kalian mungkin akan langsung bertanya-tanya, ini serial anime terlalu filosofis, terlalu simbolik, tapi nggak realistis sama sekali. Mana ada si Grimmer yang katanya punya latar belakang sama kayak Johan, yang harusnya udah mengalami trauma yang begitu ekstrim, dijadikan alat bukan manusia di Kinderheim 511, nggak mungkin dia bisa memilih kebaikan dibandingkan kejahatan seperti Johan. Nah, justru di sini bagian paling menariknya, karena Naoki Urasawa sudah 5 step di depan Anda kalau urusan logika dengan menyiapkan apa? The Magnificent Steiner, sebuah serial kartun superhero yang ketika Grimmer masih kecil dia tonton. Serial ini bercerita mengenai Steiner, seorang yang lemah lembut tapi bisa berubah menjadi sangat-sangat kuat ketika dia melihat ada orang yang tertindas. Dan secara tidak sadar, Grimmer kecil yang dibesarkan tanpa kasih sayang, dibesarkan tanpa emosi, dibesarkan tanpa mengenal empati sedetik pun, ketika menonton serial The Magnificent Steiner ini justru menjadikan karakter Steiner tersebut sebagai kepribadian keduanya, alias kepribadian alternatifnya, alter egonya, sebagai bentuk mekanisme terhadap trauma yang dia alami ketika masih kecil. Jadi The Magnificent Steiner ini bisa gue bilang sebagai sisi manusia yang selama ini terpendam di dalam dirinya si Grimmer, karena dia dididik gak bisa mengeluarkan emosi, marah pun gak bisa gitu, jadi dipendam terus. Jadi mekanisme trauma membentuk kepribadian si Steiner tersebut di dalam dirinya gitu, yang sebenarnya marah gitu. Maka dari itu kalau kalian nanti nonton, ada satu saat di mana tiba-tiba dia bisa membunuh banyak orang menjadi sangat-sangat kuat dengan sangat-sangat brutal gitu ya. Itu apa? Itu kepribadian keduanya dia, kepribadian Steinernya dia yang terpendam, manusia di dalam tubuhnya si Grimmer, yang dari luar kelihatan dia senyum, iya, tapi dia nggak bisa merasakan apa-apa gitu karena proyek Kinderheim tadi. Jadi kesimpulannya, Grimmer itu menunjukkan kepada Johan, sekalipun dia yang sama kayak Johan gitu, dari kecil itu udah mengalami trauma yang begitu ekstrem yang menghancurkan Grimmer kecil secara psikis, tapi tetap aja at the end of the day manusia punya pilihan. Entah dengan mekanisme trauma yang seperti yang gue bilang, dengan kepribadian ganda sekalipun gitu, bisa menahan Grimmer sehingga dia memilih untuk berbuat baik dan mengeluarkan amarahnya ketika dunia membutuhkan dirinya. Gila gak lo? Itulah Naoki Urasawa. Dan gak cuma itu, kita ngomongin sekarang secara visual. Lu tahu sendiri lah, Naoki Urasawa di setiap manganya kayak Pluto, 20th Century Boys, lu bisa lihat dari segi art style itu sangat-sangat Eropa. Berbeda dengan kebanyakan manga-manga shonen lainnya yang menekankan kepada ekspresi yang dilebih-lebihkan dengan cara matanya sangat-sangat besar gitu kan, atau dengan visual grammar seperti effect lines, ya speed line, atau emotion lines, impact lines. Lu ya yang sering baca manga-manga shonen harusnya tahu lah. Naoki Urasawa memilih menolak memakai pendekatan yang seperti itu. Dia lebih memilih menggunakan pendekatan real time sinematografi ala-ala film live action. Ya, inilah yang gue sangat-sangat cintai dari anime monster. Emotion lines itu kan dipakai oleh mangaka karena dia nggak mau repot-repot bikin muka yang realistis, yang actingnya bagus, yang bisa memperlihatkan emosi yang dia pengen keluarkan. Jadi daripada gue susah-susah nih bikin ekspresi mimik wajah yang bagus secara gambar, gue tambahin aja garis tuh di mukanya, ya kan? Jadilah tuh karakter muram gitu, murung gitu, kayak kita tahu oh ini karakter lagi murung dengan apa? Dengan garis-garis, selesai. Tapi Naoki itu lebih memilih realistic line work ditambah dengan lighting yang dia mainkan. Kayak misalnya cahaya ruangan meredup gitu kan, mulutnya agak turun, pupil mengecil, shading halus di bawah area mata. Itu jelas mengindikasikan kalau karakter lagi muram gitu kan. Atau misalnya alih-alih menggunakan sucusen ala-ala manga-manga shonen, lu tahu kan, yang misalnya kayak garis-garis ke arah tengah gitu kan, karakternya yang menandakan karakter lagi shock gitu. Kita tahu kan lagi shock. Tapi Naoki memilih pendekatan yang jauh lebih elegan, yang lebih mahal. Jadi gak perlu pakai sucusen. Kita biarkan panel itu benar-benar empty space, ruang kosong. Karakter benar-benar ditaruh secara komposisi di sentral, di tengah, dengan ekspresi muka yang kosong, tatapan kosong, pupil mengecil. Itu udah mengindikasikan kalau karakter itu lagi shock, lagi kaget. Itu jauh lebih mahal menurut gue.
Dan gak cuma dari visual grammar, tapi dari latar belakangnya pun, dari backgroundnya pun, mau dari manga atau dari animenya pun, itu sangat-sangat autentik dengan arsitektur dan landscape urban Eropa di real life. Karena ini kan mengambil latar di Düsseldorf, di kota Jerman gitu kan. Dan bener-bener lu bisa lihat tuh lokasi aslinya di Düsseldorf kayak gitu, dan di manga dan di anime begitu gitu. Bener-bener 1:1. Inilah yang bikin gue bener-bener jatuh cinta, karena gue juga ngefans sama Tintin ya. Herge juga sama gitu kan. Sangat-sangat autentik kalau masalah background kota, tata letak gitu, perumahan gedung, ya stasiun kereta, rumah sakitnya, jalan-jalan kecil, gang-gang sempit, kafe. Itu bener-bener secara detail gitu di anime Monster. Dengan color palette yang juga bener-bener diperhatikan dengan sangat-sangat menurut gue bagus. Meskipun ya mungkin lu gak suka gitu color palette yang terkesan low saturated, ya abu-abu, coklat, biru butek gitu, biru kusam gitu kan, kayak kok ini dingin gitu, kayak flat gitu, nggak nge-pop out kayak Demon Slayer kan pop out banget gitu warnanya. Aduh, jadi bosan sama jadi boring. Justru itu yang bikin secara psikis lu bisa mengerti emosi dari karakter-karakter di film, di anime ini, yang memberikan atmosfer dingin gitu, persis dengan latar pasca perang dingin kan, ditambah lagi dengan audio yang gila banget. Lagi-lagi pasti banyak yang ngomel gitu, lu gua baru nonton episode 1 ya udah ngantuk, boring gitu, nggak ada musiknya, nggak ada apa gitu, hening banget. Ya justru keheningan itu jadi senjata utama psikologisnya. Itu dengan derap langkah kaki dibikin gemak gitu kan. Persis kayak misalnya lu nonton film A24 gitu. Kenapa film A24 begitu unsettling, gak nyaman nonton ini? Ya karena mereka memilih pendekatan yang lebih elegan dibandingkan pendekatan horor-horor lokal sampah kita yang baru menit pertama udah jang ceng cong ceng sana sini gitu, musik udah kenceng banget gitu ya. Kalau A24 udah hening aja, cuman satu makhluk di tengah pojokan udah, ya apa nih itu gitu loh. Belum scoringnya men, gila scoringnya juga. Kapan harus naruh momen-momen kecil harapan gitu kan. Ini kan bener-bener kayak nihilis banget nih serius, tapi ada sedikit harapan, secerca harapan di beberapa episode yang lu mungkin kira filler, tapi filler itu memberikan makna harapan untuk karakter-karakter yang bisa bilang side character tapi penting banget gitu. Kayak misalnya ntar lu bisa lihat ketika si Dr. Tenma berlatih gitu kan sama satu pelatih gitu, mentor mantan militer, yang dimana dia mengadopsi anak. Itu bener-bener menusuk hati lu gitu dengan musiknya yang bahagia tapi kapan harus dibikin tegang dengan plot twist, mind blowing, revealing momennya. Tense dijaga, fasenya rapi, pakai string rendah, piano minor, dinamikanya tahu kapan harus pianissimo, kapan harus crescendo gitu. Gila bro. Ya, ini memang anime bukan kaleng-kaleng. Gua akan kasih file score 9,8/10 alias GOAT untuk kategori anime ya. Menurut gua ini levelnya sama kayak Attack on Titan. Cuman kalau gua harus pilih satu ya gua tetap masih pilih Attack on Titan karena lebih world buildingnya lebih kompleks lagi gitu ya. Tapi dengan genre yang berbeda, ini juga di level yang sama dengan AOT. Jadi teruntuk kalian yang masih menganggap anime Monster adalah anime ngantuk,